Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fadil Bintang Makarim dari kelas CRM1 dengan NIM 19177, kelompok 2, project kasus nomor 2 dengan nama project Profit Prediction with Machine Learning. Saya tidak sendirian tentunya. Anggota kelompok kami beranggotakan saya, Marcel, dan Kayla. Silahkan perkenalan. Perkenalkan, saya Kayla Kamil Ahmad dari kelas CRM1 dengan NIM 19133. Saya dari kelompok 2 dengan project nomor 2 yang berjudul Profit Prediction with Machine Learning. Perkenalkan, nama saya Marcel Rafael. Saya dari kelas CRM1 dengan NIM 20128 dan berasal dari kelompok 2 dengan project nomor 2 yang berjudul Profit Prediction with Machine Learning. Baik, itu tadi perkenalan dari anggota kelompok kami. Kemudian kita masuk ke deskripsi singkat tentang kasus kami. Di proyek kali ini tentunya kami berlatar belakang bahwa zaman semakin canggih, tentunya dibutuhkan suatu pemrograman yang dapat memprediksi profit atau keuntungan dari, ya, bisa digunakan di berbagai bidang, toko, perusahaan, dan lain-lain. Kami akan mengajak Anda untuk melihat cara-cara step by step tentang bagaimana membuat suatu pemrograman komputer yang berisikan prediksi data, profit keuntungan hari-hari setelahnya dengan acuan dari profit keuntungan hari-hari sebelumnya. Oke, lihat caranya. Di dalam proyek kali ini kami menggunakan IDE yang berbasis online, ya, yang bernama Google Colab. Jadi tidak perlu menginstal librarisnya. Kemudian yang pertama kali disiapkan tentunya adalah dataset. Nah, mari kita lihat proses berikutnya. Hal pertama yang harus disiapkan dari machine learning adalah dataset. Nah, berikut adalah dataset dari kelompok kami yang kami unduh dari Google, dan di sini ada sekitar 350 jumlah data. Kemudian kita beralih ke Google Colab-nya. Kita masukkan judul, kelompok, nama, dan juga NIM. Setelah itu kita import libraries-nya. Di situ ada import pandas, import numpy, import matplotlib, from sklearn, dan lain-lain. Kemudian kita ketik from google.colab import files. Kemudian kita choose files. Kita pilih dataset yang ingin dimasukkan dan kita tunggu sampai datasetnya terbaca. Langkah selanjutnya adalah dengan mengetikkan ini. df sama dengan pd.read. Untuk membaca datasetnya harus sama dengan nama filenya. Kemudian kita tuliskan lagi df sama dengan tanggal dan profitnya. Nah, ini sudah tampil datanya. Ada tanggalnya, ada profitnya, kolomnya ada sekian. Oke, langkah selanjutnya adalah dengan menyeting kolom nomor menjadi kolom tanggal, ya, begitu. 2017 bla bla bla. Oke, dengan cara di F tanggal, ya, hurufnya harus sama begitu, ya. Lalu ada persen Y artinya year, persen M artinya month, dan persen D artinya day. Kita ketikkan df.index sama dengan df tanggal. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah membuat data frame begitu, ya. Kita ketikkan dulu data sama dengan df sort index ascending true, kemudian new data bd.data frame, kemudian kolomnya ada kolom tanggal, profit begitu, ya. Dan for i in range new data tanggal, new data profit. Oke, kemudian aksisnya yang atas sama dengan 0 dan aksis yang bawah sama dengan 1, ya. Kalau aksisnya 1, 1, nah akan terjadi error.
Oke, langkah selanjutnya adalah membuat train and test sets. Ya, kita ketikkan dataset sama dengan new data values, train sama dengan dataset 0 sampai 100 artinya adalah, nah ini artinya adalah data 0 sampai 100 yang dijadikan sebagai acuan atau rujukan. Kemudian data 100 sampai dengan selesai adalah yang menjadi prediksinya, begitu. Oke, kita ubah dataset menjadi X-train dan Y-train. Nah, kita sudah mulai menggunakan min-max color ya. Nah, kita ketikkan X-train, Y-train for in range 70, itu artinya memprediksi 348 data menggunakan 70 data sebelumnya. Nah, oke. Lanjutkan X-train, Y-trainnya. Oke. Langkah selanjutnya adalah membuat long short term memory. Ya, ketikan ini juga algoritma yang penting juga di dalam pemrograman ini ya. Ada unitnya 60, harus di bawahnya 70 tadi ya. Nah, 60 70 itu yang tadi kita jelaskan di atas. Nah, ini 60 harus di bawahnya 70, begitu LSTM-nya, unitnya. Oke, langkah selanjutnya adalah memprediksi 348 data menggunakan 70 data sebelumnya. Tadi kan sudah X-train ya, sekarang X-test-nya. Nah, kita panggil inputs. Nah, 70 itu artinya 70 data sebelumnya ya, rentangnya 70 data sebelumnya. Begitu, for in range. Kemudian kita X-test. Nah, kita panggil X-test sama dengan NP array X-test begitu. Lalu kita panggil prediksi sama dengan model.predict X-test, prediksi sama dengan scalar.inverse underscore transform prediksi, begitu ya. Nah, kemudian ketikkan RMS. Nah, jangan lupa valid dan prediksinya dicantumkan. Nah, ini adalah bagian yang paling asyik ya, adalah membuat grafik. Nah, caranya menggunakan plt.figure. Fix size-nya mau berapa? Kalau kita menggunakan 18,6, lalu ketikkan tadi data tadi train, valid. Nah, begitu yang tadi di atas sudah dijelaskan. Kemudian titel grafiknya, judul grafiknya mau apa? Kalau kita Profit Prediction Toko Haji Haryanto begitu ya. Kemudian Y label, X label begitu ya. Itu ada artinya label sumber X, label sumber Y. Kemudian valid prediction sama dengan prediksi. Ya, ini jangan lupa. Kemudian plot train, profit, PLT plot valid, profit, prediction. Nah, PLT legend ini grafik asli, lanjutan grafik asli. Grafik prediksi adalah ya garisnya. Garisnya ada 3. Ada garis grafik asli, ada garis lanjutan grafik asli, dan garis grafik prediksi. Oke, kita running. Nah, ini sudah ada tanggalnya, ada profitnya, lalu ada prediksinya. Gitu ya. Profitnya 158, nanti prediksinya 155, begitu kan? Ya, cantik sekali ya. Oh, baik, ini data yang tadi data sedikit, ini yang data banyaknya ya. Kolomnya lebih banyak dari tadi. Nah, ini udah ada semua. Begitu. Setelah itu kita akan tampilkan, nah ini cantik, ini adalah grafiknya. Nah, yang biru ini adalah grafik asli ya, itu sebenarnya yang orange juga grafik asli, cuma lanjutan grafik asli begitu ya. Nah, ini grafik prediksinya yang hijau. Nah, grafik yang hijau ini juga sesuai realita ya, karena sebelumnya tidak ada naik yang tajam, maka grafik hijaunya pun nggak akan naik tajam begitu ya. Oke, terima kasih. Itu tadi step by step dari pemrograman yang kelompok kami buat. Ada kolom tanggalnya, ada kolom profitnya yang menjadi acuan, bahkan ada kolom prediksinya, bahkan ada grafiknya, grafik asli dan grafik prediksi.
Oke, mari kita masuk ke bagian terakhir. Ada kesimpulan. Kelompok kami berkesimpulan bahwa program ini sangat cocok dan sangat mutakhir bagi Anda yang memiliki usaha kecil-kecilan maupun ya toko maupun perusahaan, bahkan kalau Anda memiliki sebuah perusahaan. Program ini dirancang sespesifik mungkin untuk memprediksi keuntungan di hari setelahnya. Last but not least, yang terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, yaitu kelompok kami memiliki harapan para generasi muda Indonesia harus tekun dan harus terus merasa haus akan sebuah ilmu pengetahuan, ya, terutama ya yang sekarang lagi marak ya data science, computer science, itu harus anak muda kuasai. Bangkit Indonesiaku, mari maju 2045 Indonesia emas.